Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas subbab 6.5 tentang pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Menyelesaikan persamaan diferensial. Kita memulai kajian kita tentang persamaan diferensial pada subbab 3.9. Di sini kita ingin menyelesaikan dy per dt sama dengan ky dengan syarat bahwa y sama dengan y0 ketika t sama dengan 0. Dengan memisahkan variabel dan mengintegrasikan, kita dapat memperoleh dy per y sama dengan k dt. Kemudian kita integralkan, integral dy per y sama dengan integral k dt. Ln y sama dengan kt plus c. Karena tadi kita memiliki syarat bahwa y sama dengan y0 pada t sama dengan 0, maka kita dapatkan bahwa c sama dengan ln y0. Sehingga ln y min ln y0 sama dengan kt. Ln y per y0 sama dengan kt. Kita rubah ke bentuk eksponen menghasilkan y per y0 sama dengan e pangkat kt atau y sama dengan y0 e pangkat kt. Ketika k lebih dari 0, tipe pertumbuhan ini disebut pertumbuhan eksponensial, dan ketika k kurang dari 0, tipe ini disebut peluruhan eksponensial. Kita mulai pembahasan untuk menuju ke contoh 1. Pada permulaan tahun 2004, penduduk dunia diperkirakan sebanyak 6,4 miliar. Dikatakan pada tahun 2020, penduduk akan mencapai 7,9 miliar. Bagaimanakah perakiraan yang demikian dibuat? Kita kembali ke masalah populasi dunia. Kita memilih untuk mengukur T dalam tahun setelah 1 Januari 2004 dan Y dalam miliar orang. Jadi, Y0 ini kita ambil dari jumlah penduduk pada tahun 2004, yakni 6,4, dan oleh karena K-nya diketahui sama dengan 0,0132, ada di buku halaman 340 yang mengatakan bahwa untuk populasi dunia, sejarah menunjukkan bahwa K sekitar 0,0132. Maka di sini kita masukkan ke rumus tadi, yang Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Kita masukkan yang sudah kita ketahui, Y sama dengan 6,4 E pangkat 0,0132T. Pada tahun 2020, ketika T sama dengan 16, kita dapat meramalkan bahwa Y akan bernilai sekitar. Nah, jadi di sini kita masukkan nilai T-nya tadi. Nilai T ini tadi didapat dari pengurangan tahun 2020 dikurangi 2004, hasilnya 16. Jarak waktu dari 2004 ke 2020. Jadi, Y sama dengan 6,4 E pangkat 0,0132 kali 16. Kurang lebihnya yakni 7,9 miliar. Contoh 1. Dengan anggapan tersebut, setelah berapa lamakah populasi dunia akan menjadi 2 kali lipat? Jadi, pertanyaan ini tuh sama dengan kayak menanyakan bahwa berapa tahun sih setelah 2004 penduduk dunia akan mencapai 12,8 miliar. Maka di sini kita akan menyelesaikan T-nya. Karena diketahui bahwa Y-nya sama dengan 12,8, Y0-nya sama dengan 6,4, dan K-nya sama dengan 0,0132. Jadi di sini kita mencari nilai T-nya. Kita masukkan ke rumus Y sama dengan Y0 E pangkat KT. 12,8 sama dengan 6,4 E pangkat 0,0132T. Kedua ruas kita bagi 6,4, jadi 2 sama dengan E pangkat 0,0132T. Kita tarik algoritma dari kedua ruas, dan dihasilkan ln 2 sama dengan 0,0132T. Maka T sama dengan ln 2 per 0,0132. Kurang lebihnya adalah 53 tahun. Contoh 2. Banyaknya bakteri dalam suatu kultur yang tumbuh secara cepat ditaksir sebesar 10.000 pada tengah hari dan sebesar 40.000 setelah 2 jam. Perkirakan berapakah banyak bakteri akan terdapat pada pukul 17.00. Penyelesaiannya, kita anggap bahwa persamaan diferensial dy per dt sama dengan ky dapat digunakan. Sehingga
Y sama dengan Y0E pangkat KT. Sekarang kita mempunyai dua syarat. Y0 sama dengan 10.000 dan Y sama dengan 40.000 pada T sama dengan 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 40.000 sama dengan 10.000 E pangkat K kali 2. Dengan melogaritmakan, kita dapatkan ln 4 sama dengan 2K. Jadi kita peroleh hasil yang kita cari tadi, yakni K. K sama dengan setengah ln 4 sama dengan ln akar 4 sama dengan ln 2. Y sama dengan 10.000 E pangkat ln 2T. Nah, ln 2 ini sama dengan 0,693. Pada T sama dengan 5, kita dapatkan Y sama dengan 10.000 E pangkat 0,693 kali 5. Kurang lebihnya adalah 320.000. Peluruhan radioaktif. Di sini kita masih menggunakan DY per DT sama dengan KY, tetapi bedanya di sini K kurang dari 0 atau K bernilai negatif. Contoh 3, karbon 14, salah satu isotop karbon, adalah zat radioaktif dan meluruh dengan laju yang sebanding dengan banyaknya zat yang ada. Waktu paruhnya adalah 5.370 tahun, artinya dalam waktu 5.370 tahun, karbon 14 akan meluruh hingga menjadi setengah massa awalnya. Jika pada saat awal terdapat 10 gram, berapakah yang akan tersisa setelah 2000 tahun? Penyelesaian. Dari waktu paruhnya, 5.370 tahun, kita dapat menentukan nilai K-nya. Kita masukkan yang telah diketahui tadi, 5 sama dengan 10 E pangkat K kali 5.730. Kita bagi kedua ruas dengan 5, setengah sama dengan 1 E pangkat K kali 5.730. Atau setelah kita mengambil logaritma, maka dihasilkan min ln 2 sama dengan 5.730 K. K sama dengan min ln 2 per 5.730. Kurang lebihnya adalah min 0,000121. Jadi, kita masukkan ke rumus Y sama dengan Y0E pangkat KT untuk mencari nilai Y-nya. Y sama dengan 10E pangkat min 0,000121T. Pada saat T sama dengan 2000, kita ketemukan nilai Y-nya. Y sama dengan 10E pangkat min 0,000121 kali 2000, kurang lebihnya adalah 7,85 gram. Oke, selanjutnya hukum Newton tentang pendinginan. Bunyinya, bahwa laju sebuah benda mendingin atau memanas berbanding lurus dengan selisih suhu di antara benda tersebut dengan medium di sekelilingnya. Misalkan, sebuah benda dengan suhu awal T0 diletakkan di ruangan yang suhunya adalah T1. Jika TT menyatakan suhu benda pada waktu T, maka hukum Newton tentang pendinginan mengatakan bahwa DT per DT sama dengan KT min T1. T1 ini adalah suhu ruangan. Oke, selanjutnya contoh 4. Contoh 4, sebuah benda diambil dari alat pemanas pada suhu 350 derajat Fahrenheit dan dibiarkan mendingin dalam ruangan pada 70 derajat Fahrenheit. Jika suhu jatuh ke 250 derajat Fahrenheit dalam 1 jam, akan berapakah suhunya 3 jam setelah diambil dari alat pemanas? Persamaan diferensial dapat dituliskan DT per DT sama dengan KT min T1. T1 tadi adalah suhu dalam ruangan. Suhu dalam ruangannya 70 derajat Fahrenheit. Jadi tinggal dimasukkan, dipindah ruas, ketemu integral DT per T min 70 sama dengan integral K dt. Menjadi ln mutlak T min 70 sama dengan KT plus C. Di soal, suhu awalnya adalah 350 derajat Fahrenheit, lebih besar daripada suhu ruangannya, yaitu 70 derajat Fahrenheit, sehingga T min 70 ini akan bernilai positif. Jadi nilai mutlaknya tidak diperlukan. Menjadi T min 70 sama dengan E pangkat KT plus C. Dipindah ruas, T sama dengan 70 plus C1 E pangkat KT.
Selanjutnya, kita mencari nilai C1, di mana C1 sama dengan E pangkat C, maka dapat diterapkan syarat awalnya T0. T0-nya adalah 350 derajat Fahrenheit. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan tadi yang baru didapat, yaitu 70 plus C1 E pangkat K dikali 0. 0-nya adalah T0. 0 ini adalah T kecil. Ini adalah TT. Menjadi 0, pindah ruas C1 sama dengan 280. Jadi persamaannya TT sama dengan 70 plus 280E pangkat KT. Langkah selanjutnya mencari nilai K-nya. Nilai K-nya dapat diperoleh dari T waktunya sama dengan 1, T1-nya adalah 250 derajat Fahrenheit. Tinggal dimasukin, ini 1, T kecil ya, tinggal dimasukin, dipindah ruas, menjadi E pangkat K sama dengan 180 per 280, K-nya sama dengan ln 180 per 280, menjadi negatif 0,44183. Memberikan persamaannya menjadi TT sama dengan 70 plus 280E pangkat negatif 0,44183T. Di soal yang ditanyakan adalah 3 jam, jadi T kecilnya sama dengan 3. Jadi tinggal dimasukin, T-nya sama dengan 3. Jadi 70 plus 280E pangkat negatif 0,44183 kali 3 sama dengan 144,4 derajat Fahrenheit. Grafiknya bisa dilihat di pojokan ini ya. Grafik awalnya 350, ini adalah suhu awalnya. Kemudian turun menjadi 250 derajat ini. Turun 3 jam menjadi 144,4 derajat Fahrenheit. Selanjutnya membahas bunga majemuk. Bunga majemuk itu jika menyimpan A rupiah di bank dengan bunga majemuk 100% secara majemuk sebanyak N kali tiap tahun, maka modal itu akan bernilai AT rupiah pada akhir T tahun. Rumus bunga majemuk bisa dilihat AT sama dengan A0 1 plus R per N pangkat NT. Contoh 5. Andaikan Dono menyimpan $500 di bank dengan bunga majemuk harian sebesar 4%, berapakah nilai pada akhir tahun ketiga? Dari soal diketahui R-nya sama dengan 0,04. 0,04 ini adalah persennya, 4%, itu R-nya. N-nya 365. 365 ini adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Tinggal masukin, rumusnya tadi adalah A0. A0-nya berapa? 500. Dikali 1 plus R. R-nya 0,04 per N-nya 365. Pangkat 365 itu N-nya kali T kecil. T kecilnya adalah akhir tahun ketiga. Masukin rumusnya menjadi sama dengan 563,74 dolar. Perhatikan pernyataan berikut. Apabila bunga majemuk dijalankan secara kontinu, yaitu ketika N bilangan menunjukkan periode kemajemukan dalam setahun cenderung menuju tak terhingga. Jadi limit N mendekati tak terhingga, A0 1 plus R per N pangkat NT sama dengan A0 limit N mendekati tak terhingga 1 plus R per N pangkat N per R pangkat RT. Ini ya, menjadi A0 E pangkat RT. Hasilnya ini A0 E pangkat RT adalah bisa disebut sebuah teorema. Teoremanya adalah berikut. Limit H mendekati 0, 1 plus H pangkat 1 per H sama dengan E. Untuk membuktikannya, kita harus ingat dulu, jika fx sama dengan ln x, maka f aksen x sama dengan 1 per x, dan f aksen 1 sama dengan 1. Dari definisi turunan dan sifat-sifat ln dapat diperoleh 1 sama dengan f aksen 1 sama dengan limit H mendekati 0, F1 plus H min F1 per H sama dengan limit H mendekati 0 ln 1 plus H per ln 1 per H. Jadi ini, kemudian hasil akhirnya limit H mendekati 0 ln 1 plus H pangkat 1 per H. Gx sama dengan E pangkat X sama dengan eksponensial X adalah fungsi yang kontinu sehingga dapat melewatkan limit ke dalam eksponen dalam argumentasi berikut. Limit H mendekati 0, 1 plus H pangkat 1 per H sama dengan limit H mendekati 0, eksponensial ln 1 plus H pangkat 1 per H,
Kemudian ini dilanjutkan ya, hasilnya eksponensial 1 sama dengan E. Jadi teoremanya terbukti ya, limit H mendekati 0,1 plus H pangkat 1 per H sama dengan E. Contoh 6. Andaikan bank pada contoh 5 memberi bunga majemuk yang kontinu, akan menjadi berapakah uang dono pada akhir tahun ketiga? Nah, tadi rumusnya adalah A0 E pangkat RT. Tinggal dimasukin. Di contoh nomor 5, A0-nya adalah $500. R-nya 0,04, ini 4% ya. T-nya T kecil tahun ketiga. Tinggal masukin rumusnya, ketemu $563,75. Sekarang kita bandingkan. Ini adalah hasil bunga majemuk yang kontinu, sedangkan ini adalah hasil bunga majemuk harian. Ini hasil hasil contoh nomor 5 ya. Kita bandingkan. Ini 0,74, ini 0,75. Perbandingannya sangat tipis. Jadi kesimpulannya, hasil dari bunga majemuk yang kontinu dengan bunga majemuk harian itu sangat tipis. Selanjutnya kita membahas pendekatan lain dari bunga majemuk secara kontinu, yaitu misalkan A adalah nilai pada saat T dari uang sebesar A0 dolar yang diinvestasikan dengan suku bunga bawah bunga majemuk secara kontinu, berarti laju perubahan sesaat dari A terhadap waktu adalah RA, yakni DA per DT sama dengan RA. Jadi persamaan diferensial ini yaitu A sama dengan A0E pangkat RT. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.